Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam limpahan karunia, limpahan rahmat, limpahan hidayah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum asal pernikahan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' al-ayah. Ayat ini menjelaskan tentang perintah menikahi perempuan atau wanita, bisa dalam bentuk jumlah 2, 3 hingga 4. Dalam menafsirkan ayat ini, umat Islam terbagi dalam 2 kelompok besar tentang hukum asal pernikahan. Yang pertama adalah kelompok Wahabi yang menyatakan bahwasanya hukum asal dari pernikahan adalah poligami. Mereka para jamaah kaum Wahabi mengambil referensi dari Bin Baz atau fatwa dari Bin Baz, tokoh atau ulama dari Wahabi, menyatakan fatwanya al-aslu ta'addud wal wahidatu hiyallati yahsilu biha indal ajzi. Hukum asal dari pernikahan adalah ta'addud, yaitu banyaknya istri. Dan satu istri, seandainya dia tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu, maka diperbolehkan untuk memiliki satu istri. Maka menurut kaum Wahabi, mereka gemar atau mereka sangat menekankan atau menjadi sebuah kebutuhan untuk memiliki istri 4, karena ini menjadi sebuah sesuatu yang diutamakan menurut kelompok ini. Maka wajar di berbagai media kelompok Wahabi senantiasa mengkampanyekan tentang poligami. Mereka juga melandaskan alasannya berdasarkan dalil ayat Al-Quran tadi, Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Yang diseru dari ayat ini yang mula atau pertama kali adalah dengan beristri 2, 3 hingga 4. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok Sunni atau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan hukum asal dari pernikahan adalah wahid, yaitu satu istri. Ini sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Bayan fi madhab Imam Syafi'i, menyatakan bahwasanya utama dalam sebuah pernikahan adalah satu istri. Idealnya adalah satu istri. Maka seandainya ingin lebih, maka itu diperbolehkan. Dari uraian ini jelas bahwasanya yang ditekankan menurut Sunni yang diwakili oleh Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya pernikahan yang ideal adalah satu istri atau monogami. Kemudian pernyataan Imam Syafi'i ini juga diperkuat dalam Al-Quran. Ada dalil penguatnya dalam surat An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah
wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Walan tastati'u, dan ya sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa adil. Anta'dilu, ya kamu tidak akan bisa berbuat adil. Ya. Bainan nisa, di antara para wanita atau di antara istri-istri. Walau harastum, walaupun kamu berupaya ya semaksimal mungkin berkehendak untuk berbuat adil, maka kenyataannya berbuat adil adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Fala tamilu kulal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Janganlah kemudian kecenderungan kamu untuk mencintai kepada wanita yang kamu cintai sehingga kamu menelantarkan atau mengabaikan istri kamu yang lainnya. Ya, maka ini jelas sesuatu yang dihukumi sebagai kezaliman. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan seandainya kamu berbuat perbaikan dan berbuat takwa atau takut untuk berbuat zalim, fa innallaha kana ghafurur rahima. Maka jelaslah Allah itu sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka untuk kita semuanya jelas bahwasanya hukum asal yang kita pakai sunni adalah wahid, yaitu monogami. Maka sesuatu yang sulit untuk bisa berbuat adil jika melakukan poligami. Maka menurut mazhab Syafi'i atau mazhab Sunni, bahwasanya dalam pernikahan konsep universal adalah berbuat adil, bukan dari seberapa banyak jumlah istrinya. Maka jelaslah kalau hanya banyak istri kemudian tidak bisa berbuat adil, kemudian menelantarkan, bahkan nanti anak-anaknya juga terlantar, yang melahirkan anak-anak yang tidak berkualitas, maka ini adalah sebuah kezaliman yang sangat, atau sebuah kezaliman yang mendatangkan dosa yang sangat besar. Untuk itu maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tidak tergiur dari propaganda atau slogan atau kampanye dari kelompok Wahabi yang hanya menginginkan nafsu syahwat semata tanpa mempertimbangkan kemaslahatan membentuk keluarga yang bahagia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menciptakan keluarga kita yang berkualitas secara pendidikan, agama, melahirkan generasi-generasi yang unggul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.